Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erlina Widyastuti, NPM 2004010054. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas paralel semester 7, Fakultas Agama Islam. Di sini saya akan memaparkan tentang peranan guru pendidikan agama Islam dalam membina kebiasaan sholat berjamaah siswa di SMK Muhammadiyah Kota Magelang untuk memenuhi tugas akhir ujian semester saya dalam metode penulisan karya ilmiah dengan dosen pengampu Bapak Afgan Siddiq Rifai MPDI. Mengenai bab 1, pendahuluan. Dalam masyarakat dinamis, pendidikan memegang peranan yang menentukan eksistensi dan perkembangan masyarakat tersebut. Karena pendidikan merupakan usaha melestarikan dan mengalihkan serta mentransformasikan nilai-nilai kebudayaan dalam segala aspek dan jenisnya kepada generasi penerus. Sekolah memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dan strategis dalam menyiapkan siswa untuk kehidupan masyarakat. Sekolah bukan hanya semata-mata sebagai konsumen yang didapat oleh siswa, tetapi juga sebagai produsen dan pemberi jasa yang sangat erat kaitannya dengan pembangunan yang sedang dilaksanakan. Pendidikan agama Islam dapat difungsikan untuk mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan hidup manusia sebagai makhluk sosial dan pribadi kepada titik optimal kemampuan untuk memperoleh kesejahteraan hidup dunia dan di akhirat kelak. Saya melakukan penelitian tentang peranan seorang guru pendidikan agama Islam dalam membina kebiasaan sholat berjamaah siswa SMK Muhammadiyah Kota Magelang. Karena siswa SMK Muhammadiyah Kota Magelang sangat kurang dalam melaksanakan sholat secara berjamaah dan sangat jauh dari nilai-nilai pendidikan agama Islam mereka, karena tidak ada lagi kegiatan keagamaan yang dilaksanakan sejak pandemi dan kurangnya penanaman nilai pendidikan agama Islam pada diri anak masing-masing. Kenyataannya, para siswa dapat sangat kurang untuk pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah, padahal sudah diberikan waktu untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Menjawab tujuan dan kegunaan dari penelitian ini. Tujuan proposal ini adalah untuk mengetahui sejauh mana seorang guru pendidikan agama Islam dalam membina kebiasaan sholat berjamaah siswa SMK. Dan tujuan khusus adalah bagaimana siswa SMK bisa meningkatkan kebiasaan sholat berjamaahnya. Dan tujuan umum dari kebiasaan sholat berjamaah itu untuk menjaga nilai moral dan norma dalam agama Islam. Kegunaan penelitian ilmiah yaitu sebagai salah satu karya ilmiah. Maka untuk mengetahui sejauh mana seorang guru pendidikan agama Islam selalu berusaha dalam membina kebiasaan sholat berjamaah agar siswa lebih berkualitas dalam hal pendidikan agama Islam. Yang kedua, kegunaan praktis sebagai acuan dan pedoman para pembaca pada umumnya. Diharapkan dapat dipahami bahwa tugas dan peranan seorang guru pendidikan agama Islam dalam pembentukan siswa yang selalu meningkatkan perilaku kegunaannya. Definisi operasional dan ruang lingkup penelitian. Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari pemahaman yang bermakna ganda atau penafsiran yang keliru terhadap isi proposal ini, serta untuk memberikan pengertian yang lebih terarah sesuai dengan spesifikasi objek tulisan. Sedangkan ruang lingkup penelitian berfungsi untuk menjelaskan batasan dan cakupan penelitian baik dari segi rentang waktu maupun jangkauan wilayah objek penelitian. Metrik masalah dan indikator penelitian. Ada 3 masalah indikator. Yang pertama adalah masalahnya bagaimana pelaksanaan pendidikan agama Islam di SMK. Indikator secara umum akan digambarkan pelaksanaan pendidikan agama Islam di SMK. Yang kedua, masalah bagaimana sholat berjamaah siswa. Dengan indikator, bentuk-bentuk sholat berjamaah siswa SMK dilihat dari sholat berjamaahnya. Yang ketiga, masalah bagaimana peranan guru pendidikan agama Islam dalam membentuk perilaku keagamaan siswa. Dengan indikator, peranan guru pendidikan agama Islam, yaitu 1 sebagai pengajar, 2 sebagai pemimpin kelas atau pembimbing, 3 sebagai pengatur lingkungan belajar, 4 sebagai perencana pembelajaran, 5 sebagai supervisor, motivator, dan evaluator. Lalu mengenai tinjauan pustaka, berdasarkan penelusuran terhadap literatur yang berkaitan dengan objek dalam penelitian ini, saya menemukan beberapa karya ilmiah mahasiswa.
buku yang memiliki relevansi dengan penelitian ini dan kajian pustaka terhadap proposal ini. Yang pertama dari penulis Meseuni dengan judul Peranan Kompetensi Guru PAI dalam Belajar PAI di SMP Negeri 12 Makassar tahun 2011. Yang kedua dari Iskandar Lasimpala dengan judul Peranan Guru dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Agama Islam pada Madrasah Sanawiyah atau MTS Al-Ikhlas Wakai Kecamatan Una-Una, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah. Yang ketiga, Taufik Uludin yang berjudul Peranan Inovasi Guru Agama dalam Meningkatkan Kinerja pada Madrasah Ibtidaiyah di Kota Gorontalo tahun 2011. Yang keempat, Andi Fadilah yang berjudul Peranan Guru Pendidikan Agama Islam dalam Pembentukan Akhlak Mulia Siswa SMA Negeri 1 Sengkang tahun 2011. Yang kelima, Asrul Haq Alang yang berjudul Peranan Guru Pendidikan Agama Islam dalam Menangani Perilaku Penyimpangan Siswa Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Biringkanaya Makassar tahun 2011. Buku-buku yang relevan. Selain dari hasil penelitian tersebut, juga ditemukan beberapa karya ilmiah berupa buku-buku yang ditulis oleh para ahli yang relevan dengan peranan guru dalam proses belajar mengajar dan metodologi penelitian kualitatif. Yang pertama oleh Rosman dalam bukunya Model-model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru, penerbit PT Raja Wali Grafindo Persada tahun 2011. Yang kedua, Maparangu, buku yang berjudul Kepemilikan Kompetensi Guru, penerbit Alauddin Press tahun 2010. Yang ketiga, Rahmat Geteng dalam bukunya Menuju Guru Profesional dan Beretika, penerbit Prenada Media Group tahun 2011. Yang keempat, Abdul Majid dalam bukunya Perencanaan Pembelajaran Mengembangkan Standar Kompetensi Guru, cetakan ke-7, Bandung, PT Remaja Rusda Karya tahun 2011. Yang kelima, Wawan dan Dewi M dalam bukunya Teori dan Pengukuran Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Manusia dilengkapi contoh kuesioner, Yogyakarta, Luha Medika tahun 2010. Bab 2 mengenai kajian pustaka. Bila ditelusuri secara mendalam, proses belajar mengajar yang merupakan inti dari proses pendidikan formal di sekolah, di dalamnya terjadi interaksi antara berbagai komponen pengajaran. Komponen-komponen itu dapat dikelompokkan ke dalam 3 kategori utama, yaitu guru, isi atau materi pembelajaran, dan siswa. Menurut Wina Sanjaya, di dalam bukunya mengemukakan bahwa guru dalam proses pembelajaran mempunyai peran yang sangat penting. Wina Sanjaya menjadi peran guru 6 bagian, yaitu guru sebagai sumber belajar, guru sebagai fasilitator, guru sebagai pengelola, guru sebagai demonstrator, guru sebagai pembimbing, dan guru sebagai motivator. Syarat profesi pendidikan dan tugas seorang guru. Yang pertama, syarat profesi pendidik. Setiap profesi paling sedikit harus memenuhi 4 syarat. Yang pertama adalah pendidikan dan pelatihan yang memadai. Yang kedua, adanya komitmen terhadap tugas profesionalnya. Yang ketiga, adanya usaha untuk senantiasa mengembangkan diri sesuai dengan kondisi lingkungan dan tuntutan zaman. Dan yang keempat, adanya standar etika yang harus dipatuhi. Yang kedua, kode etik guru. Kode etik guru adalah aturan moral bagi guru selama menjalani tugas pendidikan yang diembannya. Yang ketiga, tugas guru. Guru memiliki banyak tugas baik terikat oleh dinas maupun di luar dinas dalam bentuk pengabdian. Apabila kita kelompokkan, terdapat 3 jenis tugas guru, yakni tugas dalam bidang profesi, tugas kemanusiaan, dan dalam bidang kemasyarakatan. Selanjutnya, pendidikan agama Islam. Kata pendidikan berasal dari kata didik yang berarti memelihara, memberi latihan mengenai kecerdasan akhlak dan kecerdasan pikiran. Adapun pendidikan menurut Hasan Lagulung adalah suatu istilah yang sama dengan education dalam bahasa Inggris yang berasal dari kata Latin educare yang berarti memasukkan sesuatu. Yang dimaksud dari memasukkan di sini adalah ilmu yang dimasukkan ke kepala seseorang. Lanjut mengenai dasar ideal pendidikan agama Islam. Yang pertama ada Al-Quran. Pengertian Al-Quran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kitab suci umat Islam yang berisi firman Allah, yaitu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril untuk dibaca,
dipahami, dan diamalkan sebagai petunjuk atau pedoman hidup bagi umat manusia. Yang kedua, hadis. Dasar yang kedua selain Al-Quran adalah sunnah Rasulullah. Amalan yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW dalam proses perubahan hidup sehari-hari menjadi sumber utama pendidikan Islam, karena Allah SWT menjadikan Nabi Muhammad sebagai teladan bagi umatnya. Tujuan pendidikan agama Islam. Tujuan pendidikan agama Islam adalah sesuatu yang akan dicapai dengan suatu kegiatan atau usaha. Pendidikan merupakan suatu proses kegiatan, maka tujuan pendidikan adalah sesuatu yang akan dicapai dengan kegiatan pendidikan. Tujuan akhir pendidikan agama Islam adalah membina manusia agar menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara individual maupun secara komunal dan sebagai umat seluruhnya. Metode pendidikan agama Islam. Sejak adanya pendidikan agama Islam di sekolah, maka sejak itu metode pendidikan agama Islam menjadi perhatian. Metode berarti jalan atau cara yang tepat untuk melaksanakan sesuatu. Mengajar adalah penyajian atau penyampaian bahan pelajaran atau pengajaran kepada peserta didik agar dapat menerima, menguasai, dan mengembangkan bahan pelajaran. Lanjut bab 3, metodologi penelitian. Jenis dan lokasi penelitian. 1. Jenis penelitian. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan atau field research, yakni meneliti peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan sebagaimana adanya berdasarkan permasalahan yang peneliti temukan. Peneliti ini menggolongkan penelitian ini sebagai penelitian kualitatif yang bersifat induktif. Yang kedua, lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SMK Muhammadiyah Kota Magelang yang beralamat di Jalan Tidar, Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Pendekatan penelitian. Pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini adalah pendekatan yuridis, pedagogis, psikologis, dan filosofis. Pendekatan yuridis adalah mengungkapkan landasan perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan pendidikan sebagai acuan dalam penelitian ini. Pendekatan psikologis, yaitu penelitian ini diarahkan pada pemantauan peranan, sikap, dan tingkah laku guru pendidikan agama Islam dalam membina kebiasaan sholat berjamaah. Pendekatan filosofis dimaksudkan untuk mengemukakan pandangan-pandangan ahli pendidikan tentang pembelajaran, khususnya pembelajaran pendidikan agama Islam. Sumber data. Yang pertama, sumber data primer. Sumber data primer itu adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari objek penelitian di lapangan. Yang kedua, sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah data tambahan yang berupa buku, tulisan, dan bentuk dokumen lainnya yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Data dalam bentuk tulisan, buku, dan dokumen lainnya digunakan oleh peneliti untuk menguatkan hasil temuan di lapangan. Instrumen penelitian dan metode pengumpulan data. Instrumen penelitian. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen dan alat-alat penelitian adalah peneliti sendiri. Peneliti sebagai human instrument berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan yang sebagai sumber data yang tepat untuk melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan dan membuat kesimpulan atas temuannya. Yang kedua, metode pengumpulan data. Peneliti melakukan pengamatan langsung pada lokasi penelitian, yaitu pada SMK, menyangkut keadaan sarana dan prasarana pendidikan. Yang ketiga, mengenai teknik pengelolaan dan analisis data. Dalam penelitian ini, saya menggunakan 3 tahapan dalam melakukan analisis data, yaitu reduksi data. Semua data di lapangan dianalisis sekaligus dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok dan difokuskan pada masalah pokok yang dianggap penting. Yang kedua, display data. Teknik yang digunakan oleh peneliti pada umumnya agar data yang diperoleh dan jumlahnya banyak dapat dikuasai dan dipilih secara fisik dan dibuat dalam bagan. Lanjut ke verifikasi data, di mana teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti biasanya dalam rangka mencari makna data dan mencoba untuk mengumpulkannya. Selanjutnya, mengenai uji keabsahan data. Dalam pengujian keabsahan data, peneliti biasanya menggunakan 3 macam triangulasi dengan antaranya sebagai berikut. Triangulasi dengan menggunakan sumber.
Ini digunakan untuk membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari lapangan. Yang kedua, triangulasi dengan menggunakan metode. Ini dilakukan dengan cara membandingkan hasil data observasi dengan hasil wawancara. Yang ketiga, triangulasi dengan menggunakan waktu. Ini dilakukan dengan cara mengecek wawancara, observasi dalam waktu dan situasi yang berbeda untuk hasil data yang valid sesuai dengan masalah penelitian. Sekian pemaparan proposal saya mengenai peranan guru pendidikan agama Islam dalam membina kebiasaan salat berjamaah siswa SMK Muhammadiyah Hidayah Kota Magelang untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya di semester 7 dalam mata kuliah metode penulisan karya ilmiah dengan Bapak Afgan Siddiq Rifai MPD. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.